Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa belajar hari ini. Nah, dalam pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang listrik statis, yaitu KD2 dari pelajaran fisika. Nah, untuk ulangan harian KD1 kita akan lakukan minggu depan ya. Nah, dari pertemuan ini diharapkan para peserta didik dapat menjelaskan pengertian gaya Coulomb, kemudian menjelaskan pengaruh permitivitas relatif suatu bahan terhadap besar gaya Coulomb, kemudian menjelaskan gaya Coulomb yang dipengaruhi oleh beberapa muatan. Nah, berbicara tentang muatan listrik suatu benda ya. Jadi muatan listrik suatu benda ini ada dua jenis ya, yaitu ada positif dan ada negatif. Benda dikatakan bermuatan positif jika benda tersebut kekurangan elektron. Sedangkan benda disebut bermuatan negatif jika benda itu memiliki kelebihan elektron. Nah, kita tahu dengan ilmu atom ya, itu teori atom itu bahwa positif itu ada di inti atom ya, kemudian negatif atau elektron itu mengelilingi inti atom. Elektron akan lebih mudah terlepas dibandingkan dengan inti atom ya yang bermuatan positif. Nah, jika seandainya suatu benda nih bermuatan negatif ya, maka benda itu dikatakan dia menerima elektron dari benda lain ya. Nah, kalau misalnya elektron ini kan dia mudah lepas. Jadi kalau seandainya suatu benda itu kelebihan elektron, maka dikatakan benda itu bermuatan negatif. Tapi kalau kekurangan elektron bermuatan positif. Nah, ini contohnya ada batang plastik yang bermuatan negatif setelah digosok dengan kain wol. Karena terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke batang plastik, maka dikatakan batang plastik ini sekarang akan bermuatan negatif, sedangkan kain wol sendiri bermuatan positif. Oke. Nah, sekarang gaya Coulomb ya. Nah, gaya Coulomb ini adalah menyatakan bahwa benda yang bermuatannya sejenis ini akan terjadi tolak menolak, sedang benda yang bermuatannya tidak sejenis akan terjadi tarik menarik. Nah, Charles Coulomb menyatakan bahwa gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda atau dua yang bermuatan ini sebanding dengan muatan-muatannya ya. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Inilah yang disebut dengan hukum Coulomb yang nantinya akan melahirkan gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb ini sebanding dengan Q1 dengan Q2 ya, berbanding terbalik dengan 1/R kuadrat ya, atau kuadrat jarak dari kedua muatan. Sehingga kalau dua persamaan ini kita satukan, ini kita akan mendapatkan F sama dengan atau sebanding dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kedua sisi ini belum bisa dijadikan satu persamaan ya. Jadi ini hanya berubah, kalau ini berubah F-nya berubah, Q2 berubah, F-nya juga berubah. Jadi supaya sama ini harus ada terjadi suatu tetapan yang bisa menyebabkan kedua persamaan ini menjadi sama. Ya, jadi kita kenal adanya suatu tetapan Coulomb ya, nilainya adalah K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya, jadi persamaannya sekarang akan menjadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan K sama dengan 1/4 V permitivitas ruang hampa ya. Nah, di sini nilai permitivitas ruang hampa ini dia punya nilai tersendiri, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter. Nah, kita tahu di sini Q1 Q2 adalah muatan listrik 1 dan 2, satuannya adalah Coulomb. R adalah jarak antara dua muatan dan F sendiri itu adalah gaya Coulomb. Nah, di sini kita ingat gaya ya. Gaya itu adalah sebuah vektor. Jadi dia memiliki nilai dan arah. Jadi di sini kalau misalnya ada dua positif nih, suatu muatan bermuatan positif ya. Ini juga bermuatan positif, maka akan terjadi tolak menolak ya. Ini negatif dengan negatif juga akan tolak menolak. Maka di sini akan terjadi tolak menolak. Sedangkan positif dengan negatif ini akan menjadi tarik menarik, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan menentukan gaya Coulomb pada bahan, ya. Nah, besarnya gaya Coulomb dalam media itu sangat tergantung pada permitivitas bahan terhadap permitivitas ruang hampa atau terhadap udara. Ini
epsilon ya dengan epsilon 0 ya. IR kita ambil aja ER lah. ER sama dengan E per E0 atau kita dapat E sama dengan ER kali E0. ER di sini adalah permitivitas bahan itu ya. Ini permitivitas udara. Gaya Coulomb dalam bahan itu sering disebut F bahan, itu dirumuskan sebagai F bahan sama dengan 1/2 V E Q1 Q2 per R kuadrat. Nah sekarang kalau ini kita bandingkan dengan permitivitas dari udara, maka kita akan mendapatkan F bahan per F udara sama dengan 1/VE Q1 Q2 per R kuadrat dibagi dengan 1/4 PE0 Q1 Q2 per R kuadrat. Ini bisa kita hilangkan ya, sehingga kita akan mendapatkan E sama dengan F bahan per F udara itu sama dengan E0 per E0 kali IR, karena E di sini adalah IR kali E0 ya. Sehingga ini bisa kita coret E0-nya, maka kita akan mendapatkan 1 per IR. Oke. Jadi F bahan itu sama dengan 1 per ER kali F udara. ER ini adalah permitivitas relatif bahan. Ini biasanya punya nilai tersendiri ya. Jadi dia punya nilai tersendiri. Jadi kalau kita menghitung itu sebetulnya menghitungnya adalah gaya Coulomb di udara ya. Tapi ini adalah bagaimana kalau gaya Coulomb itu terjadi di dalam suatu bahan, maka di sini harus kita mengetahui dulu permitivitas bahan itu berapa, baru kita bandingkan dengan F yang di udara. Oke. Sekarang kita akan menghitung atau mempelajari gaya Coulomb oleh beberapa muatan ya. Ini misalnya ada muatan yang seperti ini nih. Ada positif, dan di sini negatif. Ya. Nah ini mereka saling berinteraksi ya, saling gaya tarik menarik. Ingat, ini adalah gaya Coulomb itu adalah suatu gaya aksi reaksi ya. Jadi begitu ada langsung dia bereaksi. Jadi ini positif dengan positif, ini akan tolak menolak. Jadi ini ada Q1, ada Q2, ada Q3 kan. Nah Q1 dengan Q2 dia akan bereaksi sehingga timbul F12, di sini timbul F21. Nilai F12 ini sama dengan nilai F21. Kemudian Q1 juga di sini akan bereaksi dengan Q2 sehingga karena di sini positif dengan negatif maka akan saling tarik menarik ya. Jadi ini F31, ini F32. Nilai F31 pun sama dengan nilai F31. F13 sama dengan F31. Nah sekarang nilai Q2 dengan Q3 ya, ini positif dengan negatif, jadi terjadi tarik menarik ya. Jadi di sini F23, ini di sini F32. Jadi nilai F23 akan sama dengan nilai F32. Nah, apa sih yang dimaksud dengan F12? Karena ini adalah gaya tarik menarik, maka F12 ini adalah gaya yang dialami oleh Q1 berasal dari Q2. Sehingga di sini F12, gaya dialami oleh Q1 dari Q2, ya. Sedangkan F13, gaya yang dialami oleh Q1 dari Q3, ya, karena mereka saling aksi reaksi. Demikian juga Q1 ya, Q1 nanti akan bereaksi terhadap Q2 dan Q3 pun akan bereaksi terhadap Q2. Jadi di sini ada F23 itu gaya yang dialami oleh Q2 dari Q3. F21 gaya dialami oleh Q2 dari Q1. Nah, sedangkan untuk F13 ini gaya dialami oleh Q3 dari Q1 ya, sedangkan F32 ini dialami oleh Q2 dari gaya yang dialami oleh Q3 dari Q2 ya. Nah, itu adalah gaya-gaya yang dialami oleh beberapa muatan ya. Jadi di sini saling berinteraksi satu sama lain dan kita bisa menghitung masing-masing gaya yang dialami oleh Q1, Q2 dan Q3. Nah, bagaimana caranya menghitung? Nah, misalnya kita akan menghitung gaya yang dialami oleh Q2 ya. Q2 itu tadi kan bentuknya gini, jadi
F23 dengan F21 ya. Jadi di sini Ibu tulis ulang, F23 dengan F21. Ini akan membentuk sudut siku-siku sehingga ini akan membentuk sebuah vektor ya. Jadi kita akan menghitung dulu F21 K Q2 Q1 dibagi dengan jarak antara Q2 dengan Q1 ya, R12 kuadrat. Dan kemudian menghitung F23. F23 sama dengan K Q2 Q3 dibagi dengan R23 kuadrat ya. Jadi ini adalah masing-masing nilai dari F21 dan F23. Nah, karena kedua gaya membentuk sudut 90, maka di sini untuk mencari F2-nya kita tinggal menggunakan dalil Pitagoras ya. Nah, sedangkan bagaimana caranya menghitung Q3? Ya. Q3 itu dia seperti ini. Ya kan? Ini F31, ini F32. Jadi gambarnya seperti ini. Q3 ini F31, F32. Dia sudutnya tidak membentuk sudut 90 ya, jadi membentuk sudut tertentu, jadi vektornya seperti ini. Kita juga menghitung dulu F31 K Q3 Q1 per R31 kuadrat, terus F32-nya K Q3 Q2 per R32 kuadrat. Maka F3-nya ini menghitung vektornya adalah sama dengan aturan kosinus ya. Akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 F31 kali F32 kali cos alfa. Ini cos alfanya yang dibentuk oleh kedua gaya tersebut sudutnya ya. Nah, itu adalah vektor yang membentuk sudut-sudut. Sekarang bagaimana jika vektornya segaris? Jika gaya hanya membentuk garis lurus, maka kita hanya menjumlahkannya ya, atau menguranginya. Contoh, misalnya di sini ada 3 gaya nih, 3 muatan, Q1, Q2 dengan Q3 ya. Nah, ini Q1 positif, Q2 positif dengan Q3 negatif. Q1 dengan Q2 ini sama-sama positif, jadi dia akan tolak menolak. Jadi Q1 dia akan mengalami gaya F12, Q2 akan mengalami gaya F21 ya. Kalau kita lihat juga Q2 dengan Q3 di sini positif dengan negatif ya. Ini dia akan tarik menarik, jadi F23 F32. Sementara Q1 dengan Q3 ini juga berlainan jenis, jadi ini adalah F13 dengan F31. Jadi masing-masing memiliki gaya ya. Ini jarak ini R12, ini R23. Oke. Nah, bagaimana caranya menghitung? Caranya menghitung, kita akan lihat gaya yang dialami oleh Q1 ya. Gaya yang dialami oleh Q1 di sini ada F12 dengan F13. Gaya yang dialami oleh Q1 ini ada F12 dengan F13. Jadi tinggal kita hitung sama ya. Untuk tadi berarti F12-nya adalah K Q1 Q2 per R12 kuadrat ya. Tinggal untuk mencari F1-nya tinggal F13 karena ini arah positif, ini arah negatif. Jadi ini tinggal F13 dikurangi F12. Sementara gaya yang dialami oleh Q2 gaya yang dialami oleh Q2 ini dua-duanya ke arah positif ya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. F2-nya F12 ditambah F23. Ini arah ke sumbu X positif. Sedangkan arah gaya yang dialami oleh Q3 ini karena Q3 tadi ke sana semuanya ya. Jadi nanti ini konsep vektornya F3 adalah negatif karena ini ke arah sumbu negatif. Negatif F31 ditambah negatif F32. Ini bisa saja dua-duanya kita jumlahkan jadi F31 ditambah F32 tetapi arahnya ke sumbu X negatif ya. Jadi itu adalah untuk gaya kolom pada garis lurus. Nah, sekarang maaf nih Ibu agak batuk.
bagaimana caranya kita akan menyelesaikan suatu masalah ya jika ada suatu masalah untuk muatan yang berjejer ya. Ini Ibu akan ambil satu contoh soal ya. Sebuah partikel bermuatan positif 5 μ Coulomb diletakkan pada garis hubung dan di antara partikel-partikel bermuatan negatif 4 μ Coulomb dan negatif 9 μ Coulomb yang berjarak 50 cm. Hitung besar dan arah gaya Coulomb pada partikel bermuatan positif 5 μ Coulomb jika diletakkan di tengah-tengah kedua partikel tersebut. Nah, sekarang kita tulis dulu diketahuinya ya. Kita anggap Q1 negatif 4 μ Coulomb, artinya dia bermuatan negatif. Q2 negatif 9 μ Coulomb. Q3-nya adalah positif 5 μ Coulomb, artinya dia bermuatan positif. Jarak Q1 dengan Q2 R12 adalah 50 cm atau 0,5 meter. Ditanyakan gaya yang dialami oleh Q3. Nah, kita akan gambarkan dulu. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Q1 tadi besarnya min 4 μ Coulomb. Q2 besarnya adalah min 9 μ Coulomb. Sementara di sini ada bermuatan positif di tengah, besarnya positif 5 μ Coulomb. Nah, dia dipengaruhi oleh gaya Q1 dan Q2 ya. Karena kita hanya ditanyakan F3 saja, jadi Ibu hanya menggambarkan gaya yang dialami oleh Q3 ya. Jadi di sini Q3 dipengaruhi oleh Q1, dia akan muncul gaya F31. Ya kan, karena dia saling tarik menarik nih. Ya kan? Ini juga kebetulan saling tarik menarik sehingga F3-nya ini akan dengan Q2-nya dia akan muncul F32. Nah, jadi di sini gaya yang dialami oleh Q3 itu adalah nanti F3-nya sama dengan F32 dikurangi F31 karena kita ambil yang ini positif, ini kurangi negatif ya. Sementara jarak R13, jarak antara Q1 dengan Q2 ini sama dengan Q3 dengan Q2 ya. Jadi 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25 meter. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan boleh menghitung satu-satu atau kita mau menghitung sekaligus ya, tergantung enaknya matematikanya seperti apa. Jadi nanti F3-nya ya kan itu akan menjadi F32 dikurangi F31. Ini kan K Q3 Q2 per R32 kuadrat dikurangi K Q3 Q1 per R31 kuadrat. Ya kan? Karena masing-masing sisi ini R32 sama dengan R31 kan. Jadi ini juga Q3 dengan Q3 sama K. Jadi kita bisa keluarkan saja gitu kan. K Q3 per R32 kuadrat ini tinggal Q2 dikurangi Q1. Ya kan? Nah, jadi nanti penyelesaiannya tinggal kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Terus K3-nya tadi berapa? Q3-nya berapa? Q3-nya positif 5 ya. Kita abaikan dulu positif dengan negatifnya. Kita tidak ada masalah itu ya. Jadi di sini 5 mu itu 10 pangkat min 6 ya kan? Dibagi dengan 0,25 ya, atau 25 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ini kali min 2 nya tadi 9 ya. 9 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 4 kali 10 pangkat min 6. Udah, ini tinggal kita kalikan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 ini 5 kali 10 pangkat min 6 per 625 kali 10 pangkat min 4
ini 9 dikurangi 4 kali 5 10 pangkat min 6 ya. Ya kan? Nah, nanti ini kita akan mendapatkan nilainya berapa? Ini 5 kali 5 25. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 25 kali 10 pangkat min 12 per 625 kali 10 pangkat min 4. Ini akan 25 ya. 25 ya. Ini berarti 9 kali 10 ini akan menjadi min 3 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4. Ini akan menjadi, ini naik ke atas menjadi 90 dibagi 25. Ini nilainya adalah 3,6 Newton. Nah, arahnya kemana? Mana yang lebih besar? Jadi karena yang lebih besar adalah F31, maka ini arahnya ke kanan. Ya, karena di sini nilainya positif, maka arahnya ke kanan. Sehingga di sini karena nilai F32-nya itu dia lebih besar dibandingkan nilai F31. Sehingga di sini arahnya menjadi ke kanan. Nah, itu adalah satu contoh soal sederhana ya. Jadi nanti kalau arahnya searah tinggal dijumlahkan gitu kan. Jadi kalau ini karena arahnya berlawanan arah kita dikurangi. Ya, terima kasih perhatiannya untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Semoga kita tetap selalu sehat dan selalu dilindungi. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.